Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan sebuah video mengenai pencegahan psikososial. Saya Winka Spring. Saya Yulianis Indrawati. Saya Cindy Juta. Saya Lydia Aurel. Saya Natalia Frelsa. Saya Sriningsih. Saya Liana. Saya Lina Anggreni. Saya Tepi. Selamat menyaksikan. Setiap pekerjaan di dunia ini pasti masing-masing memiliki risiko bahaya. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman, dan tujuan akhirnya adalah mencapai produktivitas setinggi-tingginya. Keselamatan dan kesehatan kerja sebagai suatu program didasari pendekatan ilmiah dalam upaya mencegah atau memperkecil terjadinya bahaya atau hazard dan risiko yang terjadi, penyakit dan kecelakaan maupun kerugian-kerugian lainnya yang mungkin terjadi. Diperkirakan bahwa setiap tahun terjadi 270 juta kecelakaan yang akibat kerja yang tidak fatal, atau setiap kecelakaan paling sedikit mengakibatkan 3 hari absen dari pekerjaan, dan 160 juta penyakit-penyakit baru akibat kerja. Dalam pelaksanaan K3 sangat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu manusia, bahan, dan metode yang digunakan. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dalam mencapai penerapan K3 yang efektif dan efisien. Berikut kami akan memberikan 2 contoh terkait pelaksanaan K3 dan hal pencegahan hazard psikososial. Pengertian risiko dan hazard. Risiko merupakan besar kemungkinan terjadinya korban manusia, kerugian atau kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh suatu bahaya tertentu pada suatu waktu tertentu. Kemudian hazard merupakan sumber bahaya suatu peristiwa yang hebat yang kemungkinan menimbulkan kerugian atau korban pada jiwa manusia. Kondisi ini bisa terjadi secara ilmiah maupun karena ulah manusia. Permisi, selamat pagi, Ners. Pagi. Ners bisa konsul sebentar? Oke, Nersnya main saja, Ners. Soalnya saya lagi sibuk. Oh iya, Ners. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Ners Tepi. Pagi. Bisa saya konsul sebentar, Ners? Kamu udah lihat nggak? Saya sedang sibuk. Coba terus lihat. Oke, baik, Ners. Selamat pagi, Nersnya. Pagi, Sus. Saya ingin konsultasi mengenai pasien yang berada di ruang mawar. Saya juga lagi sibuk, Sus. Pasien yang di ruang mawar itu pasiennya Sus, jadi Sus juga yang harus bertanggung jawab. Saya kan hanya ingin konsultasi, Sus. Saya juga lagi sibuk, Sus. Maaf, Sus, saya tidak bisa. Baiklah, Ners. Ternyata kerja sama tim itu susah ya. Nah, belajar dari video yang telah kami tampilkan tadi mengenai pencegahan psikososial dan masalah komunikasi yang kurang efektif, kami memberikan beberapa cara atau tips pencegahan yang baik. Yang pertama itu, sebelum berkomunikasi dengan rekan kita atau dengan tenaga medis yang lainnya, kita perlu memperhatikan apakah rekan yang akan kita ajak konsultasi itu sibuk atau tidak. Karena jika sibuk itu bisa mengakibatkan atau memancing amarah dari orang tersebut. Jadi dari situ akan terjadi konflik pribadi antara kita dengan tenaga medis yang lainnya atau tim kita. Nah, yang kedua, ada baiknya terlebih dahulu kita mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan kita sesama tenaga medis yang ada di rumah sakit atau tempat kita kerja. Nah, dari situlah kita harus membagi setiap tugas dengan baik agar terjalin komunikasi yang baik pula. Nah, sehingga timbul keakraban antara sesama tenaga medis lainnya. Ketika kita sudah berkonsultasi dengan baik, maka untuk membantu pasien sembuh dari penyakitnya itu akan dapat terlaksana dengan lancar dan baik pula. Itulah sedikit tips kami dalam memberikan bagaimana caranya untuk mencegah mengenai masalah komunikasi yang kurang efektif yang tadi kami praktekkan dengan teman-teman kami. Nursery bisa bantu saya mencet tekanan darah
pasien di ruang mawar? Oh ya, nurse bisa. Nursery, bisa bantu saya mencet infus di ruang melatih? Oh iya, nurse bisa. Nurse, sebentar malam kita yang shift malam ya. Baik, nurse. Kerja sama nurse Natalia susah juga ya. Nah, dari video tadi yang telah kami tampilkan, kami kembali memberikan beberapa tips mengenai bagaimana cara mencegah psikososial akibat beban kerja yang berlebihan seperti yang telah ditampilkan oleh teman saya tadi. Nah, yang pertama, dalam pengambilan keputusan kebijakan, ada baiknya kita harus selalu melibatkan karyawan karena karyawanlah yang melakukan kebijakan tersebut dalam rumah sakit. Nah, secara bersama-sama itu kita harus mengambil kesimpulan bukan hanya dari kita sepihak, karena kita harus selalu melibatkan tenaga medis yang lainnya atau teman kerja kita dalam rumah sakit tersebut tempat kita bekerja. Kemudian tips yang kedua yaitu dalam suatu ruangan dengan pasien yang begitu banyak, bagaimana caranya kita harus mengatur berapa perawat yang harus bertugas pada saat itu. Karena jika tidak diatur dengan baik, maka akan dapat menimbulkan ketidakakuran antar perawat dan sesama tenaga medis yang lainnya, apalagi perawat yang satu tim. Nah, itulah beberapa tips yang dapat kami berikan untuk mencegah terjadinya konflik antar perawat dalam pencegahan psikososial akibat beban kerja yang berlebihan. Demikianlah video tadi yang telah kami paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.